Nah, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi. Tadi ada dari tugas yang sharing-sharing tentang pengalaman kerjanya di Jepang, kerja non arsitektural, yang sebenarnya mungkin nggak jelas ya awalnya job desk-nya seperti apa, tapi sekarang udah jalan 3 tahun ya dari April 2017 sampai Mei sekarang ini 2020. Nah, mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau tanya-tanya atau penasaran tentang sesuatu, bisa chat atau bisa bersuara. Mungkin ada yang penasaran sama Tomo kerja di bank. Sebelumnya kan Tomo kerja arsitektura juga ya. Iya. Ada apakah misalnya ada culture shock-nya dari arsitektural pindah ke bank atau gimana? Mungkin ada yang mau tanya teman-teman. Uh, sorry, Pak. Mau nanya dong? Ya, silakan yang mau nanya. Boleh, Siapa dulu? Iqbal, silakan. Mau nanya kamu itu dapat data kayak gitu, dapat data sendiri dari kantor atau ada bagian lain yang mengurusi itu kayak tadi yang potensial losers, potensial winners itu gitu. Oh iya, Bal. Jadi itu data dari kantor. Ada bagian yang nanganin tentang bisnis untuk beberapa sektor, karena setiap sektor kayak aku kan nanganin sektor telekomunikasi sama industri dasar dan manufaktur. Itu ngelaporin data nih, kira-kira yang IT-nya bagus nih karena kondisi perusahaan-perusahaan yang ditangani seperti ini, dan kondisi yang lain seperti ini, dan kondisi persaingannya seperti ini di lapangan. Jadi setiap sektor itu ngirimin data ke pusat ngolah lagi gitu sih, Bang. Jadi ada timnya sendiri untuk ngerangkum datanya, cuman datanya itu didapat dari pemain-pemain yang ada di setiap sektornya bisnisnya gitu. Berarti perusahaan-perusahaan ini itu bisa disebut kayak nasabahnya Mandiri atau gimana ya? Maksud Iya, ngambil kayak gitu. Ya nggak sih? Ya, ngambil sampelnya dari nasabahnya Mandiri sih. Mungkin nggak 100% akurat, cuman kan biasanya kalau di Mandiri sesama nasabah tuh biasanya ada, walaupun ada yang nggak nasabah, kita juga saling kontak untuk pengen tahu bisnisnya gimana gitu sih, Bang. Oke, kira-kira ada yang mau tanya lagi tadi? Halo, kedengeran? Iya, kedengeran. Sebenarnya mau nanya ke tugas sama Tomo. Ini mungkin ada curhat sedikit, kayak saya udah beberapa kali resign kan, dan ketika memulai pekerjaan baru, saya tuh takut gitu kalau misalnya harus pindah pekerjaan ke yang bukan ranah yang pernah gue kerjakan ya. Kayak tugas sama sekali gak ada hubungannya sama arsitektur sekarang. Tomo mungkin juga nggak terlalu banyak ngebahas tentang arsitektur juga. Kayak untuk mulai kayak pekerjaan itu ada ini nggak sih, masalah nggak sih buat kalian, maksudnya secara diri sendiri? Terus kayak dari senior-senior yang ada di kantor, mereka cukup membantu nggak sih untuk hal-hal kayak gini? Oh ya, terus mau jawab duluan apa orang dulu? Boleh mana dulu lah. Oke. Kalau dari orang sendiri, pertamanya masuk sebenarnya agak sebel juga ya sama Mandiri, kenapa kok masukinnya nggak sesuai dengan ke bidangnya masing-masing gitu. Karena kayak ada teman orang juga dari ITB, dia ada perminyakan, maksudnya analisis bisnis perminyakan kan enak kan. Nah, terus orang kayak telekomunikasi ini naon telekomunikasi kan. Masa meriksa-meriksa tower-tower kayak Telkomsel gitu. Serius orang pernah datengin satu-satu gitu kan. Kayak ternyata kita tuh kalau di bank sendiri ternyata banyak anak-anak ITB juga, kayak atasan orang anak ITB, terus satu tingkatnya lagi kayak grup headnya gitu, di bawah direksi itu anak ITB juga, dan direksi juga ada anak ITB. Ternyata yang diambil tuh adalah pola pikirnya, karena kan mungkin kita di ITB sering diskusi segala macem, kita kajian bareng Gagas. ngasilin cermin cembung yoi. Jadi yang diambil itu pola pikirnya sih teman-teman. Jadi selama teman-teman punya pola pikir yang baik dan nggak ngasal, menurut orang pasti banyak lapangan kerjaan yang butuh jasa teman-teman sih. Walaupun
pertamanya memang sulit, kayak orang nggak megang CAD sama sekali, nggak megang SketchUp gitu, kayak pelariannya benar-benar jauh sih. Jadi kayak penyesuaian awal tuh beratnya kayak di bidang softwarenya sih, lebih ke software tuh kayak bukannya Excel, Word yang orang nggak pernah buka selama 3 tahun mungkin. Jadi kayak harus membiasakan diri sih teman-teman. Tapi ya ikhtiar aja sih, maksudnya usaha terus, nggak menyesuaikan juga, dan teman atasan pun pasti mendukung lah kalau kita udah pilih jalur itu, dan nggak mungkin istilahnya ngejatuhin mental kita juga. Itu aja sih mungkin tugas. Kalau menurut orang sih, pertama yang paling penting visi karir mana apa dulu, Rif. Jadi misalnya kalau buat orang ya, misalnya orang pengen jadi spesialis atau orang pengen jadi generalis, atau nanti di 50 tahun ke depan orang pengen kayak gini gitu. Menurut orang sih itu yang pentingnya dulu. Jadi kalau misalnya goal orang di sini, orang pengen punya pengalaman apa aja sih gitu. Kadang buat jadi spesialis juga mungkin ada saat-saatnya mana perlu ngambil pengalaman di tempat lain dulu biar mana bisa jadi spesialis yang lebih bagus lagi misalnya gitu ya. Jadi kalau menurut orang mana harus punya itu dulu. Jadi mana tuh bisa, oh ini memang pengalaman yang orang butuhin, ini pengalaman yang orang nggak butuhin. Jadi mana bisa nentuin ini tuh pengalaman itu butuh apa enggak. Pertama sih itu. Tapi kalau nyeritain pengalaman orang emang dari awal nggak berencana jadi spesialis di satu bidang apapun sih awal-awal. Kayak orang pengen nyobain apapun yang orang pengen bikin orang bisa selama di Jepang. Nah jadi, terus sekarang orang masuk HRD tuh menurut orang ini pengalaman yang bagus banget karena dengan masuk HRD orang jadi tahu gimana sih perusahaan tuh geraknya kayak gimana, ada organisasi apa, ada departemen apa aja, mereka kerjanya ngapain aja gitu. Menurut orang itu pengalamannya bagus banget. Cuma yang jadi sulitnya itu lebih ke culture shock-nya aja sih. Gimana cara, ya kayak tadi job desk-nya nggak jelas, terus mereka tuh suka ngomong di bertele-tele, nggak direct, kayak banyak kata-kata yang ya bahasa Jepang lah agak susah gitu. Sulitnya di situ. Cuma mereka orang Jepang tuh pada dasarnya baik-baik sih. Jadi mereka ngebantuin orang kayak, tapi mereka juga bingung gitu harus ngebantuin orang kayak gimana, karena mereka nggak pernah ngalamin jadi orang gitu. Jadi orang yang tiba-tiba datang ke dunia mereka yang udah sangat solid banget, semua knowledge mereka saling ngerti. Cuma mereka ngizinin orang buat cari-cari informasi keluar. Dari situ makanya orang nemu seminar yang ngejelasin tentang si Tetris Amoeba tadi. Yaitu dari situ tuh orang akhirnya lebih ngerti apa sih pekerjaan orang gitu, apa sih yang mereka tuntut dari orang selama kerja di Jepang gitu. Dari situ kan jadi lebih gampang sih kerja. Awal-awal pas tahun pertama tuh orang kayak stres banget, kayak orang tuh kerja tuh harus kayak gimana sih gitu, kok kayak gini salah, kayak gitu salah gitu. Tapi kesini-sininya orang udah lebih ngerti, udah lebih bisa ngungkapin pemikiran orang sama si orang-orang Jepangnya itu. Ini menurut orang bagusnya kayak gini, menurut orang bagusnya kayak gitu. Menurut orang sih terbuka sama challenge baru sih, Rif. Tapi itu juga tergantung tujuan akhir mana sih, mana mau menjalani karir yang kayak apa. Oke, makasih. Udah ada tanggapan mungkin nih Pak? Enggak sih, udah cukup. Nah, ya. Ini ada kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Arif Rahman Hidayat, versi dari chat. Kalau job untuk tugas, kalau job desk-nya nggak jelas, gimana cara HRD merekrut pegawainya? Apa parameter yang dipakai? Sedangkan tadi ternyata lebih diapresiasi loyalitas dibanding performan. Sedangkan loyalitas tidak bisa diukur kalau belum masuk ke perusahaannya. Coba mungkin tugas bisa menanggapi. Jadi pertama orang mau ngasih tahu kalau cara ngerekrut tuh kan ada macam-macam. Ini yang tadi orang jelasin itu, yang generalis tuh biasanya tuh kalau ngerekrut graduate ya, fresh graduate. Kenapa generalis? Kenapa job desk-nya nggak jelas? Karena mereka tuh lebih ngincar loyalitas itu. Jadi kita parameternya apa? Biasanya tuh kita ngejelasin nih kultur perusahaan kita tuh kayak gini. Menurut kalian kayak gimana? Jadi lebih ke apa ya, dari wawancara tuh kita ngetes seberapa mereka tuh bakal cocok di perusahaan kita atau enggak. Biasanya kita caranya nanya-nanya kayak pengalaman mereka selama
di kuliah misalnya mana pernah punya pengalaman sulit apa aja, terus gimana cara mana ngelewatin itu, apa yang mana pelajari dari situ. Itu tuh buat ngelihat apa sih yang si orang ini tuh dia punya pemikiran kayak gimana sih, apa yang dia apa ya bahasanya, way of thinkingnya kayak gimana, cocok nggak di perusahaan kita. Biasanya dilihatnya itu sih, kecocokan antara si pola pikir orangnya sama si kultur perusahaannya. Tapi di luar itu juga kita punya rekrutmen buat orang-orang yang spesialis. Jadi kita ngerekrut orang-orang yang emang dicari buat skillnya, yang emang kita rekrut buat skillnya itu. Tapi biasanya bukan dari fresh graduate, itu direkrut dari perusahaan lain. Jadi orang-orang yang emang mau pindah kerja, yang udah punya experience di suatu bidang tertentu. Terus apa lagi? Itu nggak sih pertanyaannya, ada lagi nggak? Ya tadi Itu mungkin parameter dari Arif mau penilaiannya menanggapi. gitu. Udah cukup mantap. Gimana nih Arsum? Oh udah cukup. Oh, udah. Tunggu. Ada lagi nggak nih yang mau Ada nanya? lagi yang mau nanya-nanya mungkin? Gue mau nanya cuman takut panjangan sih. Oh, nggak apa-apa. Mau nanggapin dikit Oh ya, Bu. oke. Silakan. Tadi pertanyaan si Arif kan kalau yang spesialis tadi kan ngambil dari perusahaan lain. Nah itu tuh ada headhunter atau gimana nggak sih, misalnya dari HRD tempat mana juga itu bekerja sama dengan headhunter juga, atau orang dari perusahaan lain itu langsung apply aja gitu atau menawarkan diri perusahaan? Biasanya itu paling banyak tuh yang kerja sama headhunter. Itu mana lagi di mana sih? Lagi di kantor. Ada fokus. Justru lebih banyaknya dari headhunter sih, yang pakai koneksi gitu jarang, tapi ada aja. Koneksi itu maksudnya bukan yang jalur gelap ya, kayak oh ada orang ini orang pengen banget ngerekrut ini misalnya gitu, orang HRD yang bilang kayak gitu. Ya itu diwawancara tetap. Tapi lebih banyak justru yang pakai headhunter. Jadi kayak kalau di Jepang, kalau di Indonesia mungkin ada LinkedIn ya. Kalau di Jepang tuh ada banyak banget si website yang kayak gitu selain LinkedIn ya. Nggak tahu ya orang nggak ngerti di Indonesia kayak gimana rekrutnya. Cuma biasanya kita kerjasama sama suatu perusahaan yang emang kerjaannya adalah nyari-nyari orang, nemuin antara orang-orang yang mau pindah kerja sama perusahaan-perusahaan yang nyari orang. Gitu sih, banyaknya kerja sama mereka. Oke. Ya mungkin untuk sesi pertama, sesi sharing kerja di luar arsitektural oleh Tugas dan Romo kita selesai. Terima kasih untuk keduanya. Terima kasih.